siang, perkenalkan saya Istiawan Atasiu, NIM 2319049, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Kristen Wirabacana Sumbar. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, dan sistem sirkulasi pada kelas Pisces. Menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada Pisces. Organ-organ sistem pencernaan pada kelas Pisces dimulai dari mulut, terus ke faring, dari faring ke esofagus, kemudian diteruskan ke lambung, dari lambung ke usus, dan dikeluarkan lewat anus. Mekanisme pencernaan pada kelas Pisces dimulai dari rongga mulut. Dari rongga mulut, makanan masuk ke esofagus melalui faring. Esofagus berbentuk kerucut, pendek, terdapat di belakang insang, dan bila tidak dilalui makanan, lumennya menyempit. Dari kerongkongan, makanan didorong masuk ke lambung. Lambung pada umumnya membesar, tidak jelas batasnya dengan usus. Pada beberapa jenis ikan, terdapat tonjolan buntu untuk memperluas bidang penyerapan ikan. Dari lambung, makanan masuk ke usus yang berupa pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya. Usus bermuara pada anus. Kelenjar pencernaan pada ikan meliputi hati dan pankreas. Hati merupakan kelenjar yang berukuran besar, berwarna merah kecoklatan, terletak di bagian rongga badan dan melindungi usus. Bentuknya tidak tegas, terbagi atas lobus kanan dan lobus kiri, serta bagian yang menuju ke arah punggung. Fungsinya menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantong empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Kantong empedu berbentuk bulat, berwarna kehijauan, terletak di sebelah kanan hati, dan salurannya bermuara pada lambung. Kantong empedu berfungsi untuk menyimpan empedu dan saluran usus bila diperlukan. Pankreas merupakan organ yang berukuran mikroskopik sehingga sukar dikenali. Fungsi pankreas antara lain menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon insulin. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada kelas Pisces. Sistem pernapasan pada ikan dibantu oleh insang. Insang yaitu alat yang digunakan ikan untuk melakukan pernapasan. Insang pada ikan juga berfungsi sebagai alat penyaring makanan. Tempat pertukaran udara pada insang terjadi di lapisan filamen. Di dalam filamen, oksigen berdifusi masuk dan karbon dioksida berdifusi keluar tubuh. Ikan menggunakan dua fase pernafasan, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi terjadi jika air masuk ke dalam rongga mulut ikan. Masuknya air karena dipengaruhi tekanan udara dalam rongga mulut yang lebih kecil daripada tekanan udara di air. Sementara fase ekspirasi terjadi saat rongga mulut ikan tertutup. Akibatnya udara masuk ke insang secara difusi. Secara bersamaan operkulum terbuka. Akibatnya air mengalir melalui celah insang dan menyentuh lembaran-lembaran insang. Secara otomatis karbon dioksida dilepaskan oleh darah dan sebaliknya oksigen diikat. Ikan memiliki bagian-bagian penting seperti lengkung insang yang berasal dari tulang rawan, gigi insang yang berguna sebagai penyaring air saat bernafas. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada ikan. Ikan mempunyai sistem ekskresi berupa ginjal dan suatu lubang pengeluaran yang disebut urogenital. Lubang urogenital adalah lubang tempat bermuaranya saluran dan saluran kelamin yang berada tepat di belakang anus. Ginjal pada ikan yang hidup di air tawar dilapis sejumlah glomerulus yang jumlahnya lebih banyak. Ikan yang hidup di air tawar mengekskresikan amonia yang aktif menyerap ion anorganik melalui insang serta mengeluarkan urin dalam jumlah besar. Sedangkan ikan yang hidup di air laut memiliki sedikit glomerulus sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme berjalan lambat.
Ikan yang hidup di air laut mengekskresikan sampah nitrogen berupa trimetilamen oksida yang memberi bau khas ikan laut, menghasilkan ion-ion lewat insang, serta mengeluarkan urin sedikit. Ginjal ikan air laut memiliki sedikit glomerulus sehingga tidak terjadi ultrafiltrasi di ginjal dan pembentukan urin sepenuhnya oleh ekskresi garam-garam yang berkaitan dengan osmosis air. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi pada kelas Pisces. Sistem peredaran darah tertutup dan tunggal, karena dalam satu kali beredar, darah hanya satu kali melalui jantung. Proses sirkulasi darah bermula dari darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh ke jantung melalui vena dan berkumpul di sinus venosus, kemudian masuk ke atrium, dilanjutkan ke ventrikel, dan dipompa menuju insang melewati conus arteriosus. Di insang, oksigen diikat dan CO2 dilepaskan, kemudian masuk ke aorta dorsalis dan diedarkan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung melalui vena. Darah dari sistem pembuluh darah atau sistem kapiler mengalir masuk ke atrium. Dari atrium, darah selanjutnya masuk ke conus arteriosus. Darah dari conus arteriosus dan ventrikel dipompakan keluar dari jantung menuju insang melalui aorta ventralis. Demikian penjelasan saya tentang sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem ekskresi, dan sistem sirkulasi kelas Pisces. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih.